John Paul. John Paul Miller kembali ke pengadilan minggu ini untuk membela diri atas tuduhan pidana federal yang dapat membuatnya di penjara lama. Kami mengetahui lebih banyak tentang penyelidikan dan temuan di rumahnya. Apakah akan ada tuduhan baru? Dan apa langkah selanjutnya dalam kasus ini? Termasuk kemungkinan pembebasan, persidangan tanpa biaya? Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Jika Anda tertarik membuat konten dan sering berbagi di media sosial, pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana kami bisa membagikan banyak klip cerita dengan cepat? Kami memakai Opus Clip, editor AI serba-in satu yang memudahkan pemotongan, pembuatan, dan unggahan video ke berbagai platform. Opus Clip menghasilkan B-roll, mengatur ulang rekaman, dan bahkan membersihkan audio. Ini sangat mudah. Kunjungi Opus Pro/Sidebar, daftar, unggah, dan dalam menit kamu dapat klip siap pakai untuk TikTok, Shorts, atau Reels. Opus Clip adalah solusi lengkap, dan dengan alat Opus Clip, produser kami dapat memberikan pembaruan viral dari ruang sidang secara instan. Gunakan Opus Pro/Sidebar untuk berbagi ide dan edit profesional. Dapatkan gratis seminggu lalu diskon 50%. Mari kita bahas John Paul Miller yang kembali jadi berita karena resmi mengajukan pembelaan atas tuduhan federal. Dan omong-omong, ada banyak perkembangan hukum lain dalam kasus ini yang juga akan kita bahas. Tapi ingat siapa yang sedang kita bicarakan di sini, pendeta asal Carolina Selatan ini yang hampir 2 tahun setelah kematian istrinya yang mengejutkan dan jadi berita utama, Micah Miller didakwa atas tuduhan penguntitan siber dan pernyataan palsu. Ini adalah tuduhan federal, Anda bisa membacanya dari surat dakwaan. Ini menuduh bahwa antara 16 November 2022 hingga 27 April 2024 adalah saat Micah meninggal dengan tangannya sendiri. Di North Carolina, dia diduga mengirim pesan pelecehan ke korban satu sehingga kemungkinan besar Micah mengunggah foto telanjangnya secara online. Menempatkan alat pelacak, mengawasi, merusak mobil, dan mengganggu keuangan serta kehidupan sehari-harinya, semuanya bertujuan membunuh, melukai, melecehkan, atau mengintimidasi. Itu tuduhan pertama. Surat dakwaan menyebut pada 17 Oktober 2024, Miller diduga berbohong kepada penyidik federal soal frekuensi menelepon korban. Selain itu, dia tidak pernah diberitahu polisi untuk tidak menghubunginya, dan soal tidak merusak mobilnya, dilaporkan Miller mengatakan ke pihak berwenang bahwa dia menyewa detektif swasta. Seorang detektif swasta untuk mengawasi Micah, kamu tahu, untuk memastikan bahwa dia tidak membeli senjata, karena mungkin dia khawatir tentang keselamatannya. Jaksa tidak menuduh, ia hanya menyewa detektif swasta untuk memeriksa apakah Micah berselingkuh. Menurut saya, itu cara terbaik merangkum tuduhan tersebut. Jaksa Amerika Serikat Brian Sterling mengatakan surat dakwaan memuat beberapa tuduhan pelecehan yang mengganggu. Sementara pernikahan seharusnya menjadi tempat yang penuh kedamaian dan dukungan, itu justru berubah menjadi mimpi buruk bagi Micah. Kevin Moore, agen FBI Columbia, menyebut dugaan tindakan Miller sebagai predator. Ini mengarah pada pembaruan besar. Apa yang sedang kita bahas sekarang? Pria tersebut kini terancam hukuman 5 tahun penjara akibat cyberstalking dan 2 tahun karena pernyataan palsu. John Paul Miller kini resmi mengajukan pembelaan tidak bersalah atas tuduhan itu. Dia baru saja hadir di pengadilan Federal Florence, Carolina Selatan, Senin untuk pembacaan dakwaan dan mengajukan pembelaan resminya. Namun, itu bukan satu-satunya perkembangan. Dia juga melepaskan hak atas persidangan cepat. Menurut hukum federal, persidangan harus dimulai 70 hari sejak dakwaan, tetapi terdakwa bisa melepaskan hak itu. Itulah yang terjadi di sini. Anda bisa melihat surat pelepasan haknya di sini, tertulis, pengacara saya telah memberitahu saya tentang hak-hak saya berdasarkan Undang-Undang Persidangan Cepat. Saya ingin melepaskan hak-hak saya berdasarkan undang-undang tersebut dan meminta agar kasus saya dilanjutkan melewati masa sidang pengadilan yang akan datang. Saya membuat pelepasan hak ini dengan pemahaman penuh atas hak saya untuk menjalani sidang sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Persidangan Cepat. Pelepasan hak ini saya lakukan secara sukarela. Tidak ada yang memaksa, mengancam, atau membujuk saya
untuk menandatangani pelepasan hak ini. Saya melakukan pelepasan hak ini atas kehendak dan keinginan saya sendiri. Kenapa dia melakukan itu? Kita akan bahas jaminan. Dia dibebaskan tanpa agunan dengan jaminan $100.000, jadi sekarang sudah bebas. Ada syarat, seperti tidak melanggar hukum dan wajib memberi sampel DNA jika diminta. Dia tidak boleh memiliki senjata, dia harus mendapatkan pekerjaan atau mempertahankan pekerjaannya, menyerahkan paspornya, tidak boleh meninggalkan Carolina Selatan, harus memakai alat pelacak di pergelangan kaki, dan tidak boleh menghubungi saksi manapun dalam kasus ini. Bagian akhir ini penting karena dia dituduh mengirim pesan intimidasi ke saksi yang diduga bekerja sama dengan FBI. Dan yang menarik dari hal itu adalah ada asisten jaksa L. Klein yang memperingatkan pengadilan bahwa FBI telah menggeledah rumah Miller. Mereka tampaknya menemukan brankas besar berisi uang tunai, perak, kartu baseball, dan barang lain yang bisa diaksesnya, serta sebuah pesawat pribadi. Argumen mereka, orang ini berisiko kabur sehingga perlu dipasangi alat pelacak di kakinya. Klein menyatakan keluarga korban kini lebih tenang dengan alat pelacak lokasi, ujar pengacara Miller, Nathan Williams. Lihat, Jakarta Post, dia telah tinggal di Myrtle Beach, daerah ini hampir sepanjang hidupnya. Dia tidak akan melarikan diri, dia bukan risiko pelarian. Dia datang ke pengadilan setelah menerima surat panggilan pertama. Dia seharusnya tidak perlu dipantau. Pengadilan jelas tidak terpengaruh. Dia harus memakai alat pelacak di pergelangan kakinya. Satu hal lagi perlu dicatat dari kejadian hari itu. Usai sidang dakwaan, saat ditanya media soal dakwaan tambahan untuk Miller, jaksa Amerika Serikat Brian Sterling hanya menyatakan penyelidikan masih berjalan. Jaksa Klein menyatakan keluarga Micah mendukung penyelidikan ini dan terus berkomunikasi dengan keluarga korban. Kami menghormati mereka di masa sulit ini karena Micah tetap dikenang meski telah tiada. Kami ingin mendampingi mereka selama proses ini dan saya yakin mereka akan puas dengan hasil hari ini. Sekarang, tak perlu dikatakan lagi, banyak perhatian tertuju pada apa yang akan terjadi pada John Paul Miller dalam kasus pidananya. Maksud saya, dilaporkan bahwa ruang sidang untuk tahap awal proses ini dipenuhi oleh Micah Miller. Para pendukung berpakaian ungu, ada yang melepas balon dan memegang papan tanda di luar. Kita akan segera menghadirkan pengacara Micah, Regina Ward, yang hadir di sidang ini untuk mendengar sudut pandangnya. Namun, yang membuat semuanya semakin menonjol dan mengejutkan adalah karena kita membicarakan pendeta di bekas gereja Solid Rock di Myrtle Beach yang jadi sorotan kecurigaan. Banyak sorotan dan teori muncul. Setelah Micah meninggal, ingatkah Anda saat John Paul langsung menyampaikan pesan ke jemaatnya? Saya sebutkan mengejutkan, saya rasa ini mengejutkan semua orang. Saya ditelepon larut malam, istri saya meninggal. Ya, dan itu disebabkan oleh dirinya sendiri, dan itu terjadi di North Carolina. Kalian semua tahu bahwa kondisi mentalnya memang tidak baik, dan dia membutuhkan obat yang sulit didapatkan untuknya. Itulah cara dia menyampaikan kabar duka. Jasad Micah ditemukan di Taman Negara bagian North Carolina 2 hari setelah menyerahkan surat cerai kepada John Paul Miller saat proses perpisahan berlangsung. Segera setelah kabar kematiannya terdengar, rumor tentang keterlibatan Miller dalam kematian Micah mulai beredar. Namun, untuk memperjelas, tidak ada bukti yang mendukung hal itu, tidak ada bukti bahwa dia benar-benar terlibat dalam apa yang terjadi pada Micah. Dia bahkan tidak berada di daerah itu saat kejadian tersebut. Pemeriksa medis memastikan luka, tembak fatal Micah disebabkan oleh dirinya sendiri. Namun, ada banyak tuduhan bahwa Miller telah melakukan kekerasan terhadap Micah, dan omong-omong, itu juga termasuk dari Micah sendiri. Beberapa bulan sebelum dia meninggal, dia menelepon 911 dan mengaku bahwa suaminya telah menyerangnya. Bukan, itu keadaan darurat. Halo, saya kenal seseorang yang diduga manik dan membahayakan dirinya, orang di rumah, serta orang lain. Saya butuh penjemputan segera, bukan 72 jam oleh pasangan. Ini harus cepat karena dia berisiko kabur. Sudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dia meletakkan tangannya pada saya, dia mendorong saya jatuh di depan ribuan orang di Disney World. Jadi, ya, bahkan sahabatnya sendiri melihat kejadian itu. Akhirnya dia segera melepaskan diri dari saya. Setelah itu, saya dirawat di rumah sakit karena serangan panik. Micah juga diduga mengatakan pada polisi bahwa ia menjadi target Miller dan merasa takut karenanya. Dia menuduhnya mengutak-atik ban,
memasang pelacak, dan sering menghubungi. Tanpa diminta, jadi bisa dibilang mencerminkan tuduhan dalam dakwaan federal. Beberapa orang mengikuti kasus ini dan mendukung Mikah setelah kematiannya, berharap Miller bertanggung jawab. Meskipun, untuk memperjelas, ini semua masih berupa tuduhan, dia belum dinyatakan bersalah atas apapun. Tapi semua ini memuncak untuk memberi gambaran kepada Anda, semua ini benar-benar memuncak. Pada November 2024, Miller diduga terlibat cekcok dengan pendukung Mikah Miller di parkiran dan mengetuk bagian depan topi wanita itu. Miller ditangkap, didakwa penyerangan tingkat 3 dan penganiayaan. Semua ini masih berlangsung. Dan kini Anda mendapat kesimpulan dari tahap awal kasus pidana itu. Oke, jadi dengan semua itu dalam pikiran, mari saya tampilkan kembali di sini di sidebar. Regina Ward, ini adalah pengacara Mikah Miller yang mewakilinya selama proses perpisahannya dengan John Paul Miller. Terima kasih sudah datang Regina, senang bertemu Anda. Untuk semua yang tahu, Anda hadir di ruang sidang kemarin saat pembacaan dakwaan. Baris depan, ya? Bagaimana suasana dan atmosfer di ruang sidang itu? Ya, benar. Saya duduk di baris depan. Saya terus berpindah tempat duduk sampai akhirnya saya bisa duduk di sana. Dan untuk ruang sidangnya sendiri sangat indah tapi juga terasa sangat mencekam. Kamu tahu kamu sedang berada di tempat yang serius setiap kali kamu masuk ke sana. Ruang sidang sangat penuh hingga pintu harus ditutup dan beberapa orang ditolak masuk. Memang beginilah keadaannya. Setiap kursi terisi dan semua orang ada di sana. Ada lautan warna ungu di sana. Jadi, kebanyakan adalah pendukung Mikah Miller, kan? Kenapa warna ungu? Ngomong-ngomong, kenapa pilih warna itu? Jadi ungu adalah warna yang mewakili kekerasan dalam rumah tangga. Itu warna yang diasosiasikan dengan gerakan melawannya. Apakah ada orang di sana yang mendukung John Paul Miller selain pengacaranya? Apakah ada pendukung di galeri? Benar, jadi kami memang memperhatikan saat dia memasuki gedung pengadilan, tidak ada siapapun bersamanya, bahkan pengacaranya pun tidak mendampinginya. Mereka ada di sana meskipun mereka menemuinya di dalam dan tentu saja mereka berjalan bersamanya masuk ke ruang sidang. Yang jelas, istrinya yang sekarang tidak hadir. Dia tidak ada di sana dan kami juga tidak melihat siapapun yang hadir untuk mendukungnya dengan cara apapun. Bagaimana penampilannya? Maksud saya, sikap dan penampilannya. Ini adalah tahap awal dalam kasus pidana federal. Taruhannya besar. Bagaimana menurut Anda? Ya, jadi ketika dia pertama kali masuk, dia masuk melalui pintu yang sama dengan yang kami gunakan. Kami tidak yakin apakah dia akan masuk dari pintu samping di dalam ruang sidang atau tidak. Namun dia masuk lewat pintu biasa dan langsung berjalan ke tengah ruang sidang. Bersama para pengacaranya, dia menundukkan kepala, dia tidak melakukan kontak mata dengan siapapun sejauh yang bisa saya lihat. Dia langsung berjalan bersama pengacaranya ke meja penasihat pembela. Dia duduk di sana, ada sebuah Alkitab tepat di depannya, dia mengambilnya dan membalik beberapa halaman menuju ke suatu bagian, sepertinya sedang membaca. Saya tidak tahu apakah saya percaya itu, dan menurut saya dia hanya berusaha tidak melihat sekitar, padahal saya ingin dia melakukannya. Saya ingin dia melihat dan merasakan kekuatan, kekuasaan, dan kehadiran ruang sidang tempat dia duduk saat itu. Apakah dia mengatakan sesuatu selama persidangannya? Selama proses penampilannya? Benar, ada beberapa kali dia punya kesempatan untuk berbicara. Jadi misalnya hal pertama adalah pembacaan dakwaan itu sendiri. Di pengadilan dia menyerahkan haknya, jadi pengacaranya membacakannya. Dia juga berhak menjawab apakah akan mengaku bersalah atau tidak atas tuduhan itu. Dia tidak mengucapkannya langsung, pengacaranya yang menulis dan menyerahkannya ke pengadilan. Jadi satu-satunya waktu kami benar-benar mendengar dia berbicara adalah ketika pengadilan memberitahunya bahwa sesuai dengan aturan federal dia berhak untuk itu. Sesuai konstitusi kita berhak atas persidangan cepat, tapi pengadilan federal sangat ketat. Jadi mereka telah menetapkan aturan yang mengatakan bahwa Anda harus mendapatkan persidangan Anda dalam waktu 70 hari. Dan hakim telah memberitahunya bahwa mereka baru saja memilih juri untuk masa sidang pengadilan ini. Sidang pengadilan selanjutnya digelar Maret dan akan melewati batas 70 hari. Tuan Miller bisa memilih sidang dalam 70 hari atau melepaskan hak itu. Dia memilih melepaskan hak itu dan pengadilan harus menanyakan pertanyaan khusus tentang pelepasan hak tersebut. Memastikan bahwa dia telah diberitahu tentang hak-haknya, bahwa dia melakukannya secara bebas dan sukarela tanpa adanya ancaman atau paksaan. Jadi itu adalah satu-satunya saat kami mendengar dia berbicara. Hal ini sering terjadi, terdakwa pidana sering melepaskan hak atas persidangan cepat. Menurut Anda, apa alasan strategisnya? Apakah dia memang ingin melakukannya?
Beberapa orang akan berkata, "Hei, dengar, tahu, tekan jaksa, paksa mereka segera menggelar persidangan. Saya rasa mereka tidak punya buktinya." Ada juga yang berkata, akan melepaskan hak itu, ingin melihat pembelaan dan bukti terlebih dulu. Menurut Anda, mengapa dia melepaskan? Ya, ada beberapa alasan karena hakim mengatakan bahwa masa sidang kali ini juri sudah dikarantina mulai hari ini, jadi itu memang tidak masuk akal. Tapi sebenarnya, Yang penting itu ada kasus saat kami mengajukan permohonan Brady Motion atau aturan 5 alat untuk penemuan fakta. Penasihat pembela mungkin sudah mengajukannya. Itu permintaan pada penuntut agar menyerahkan seluruh bukti yang dikumpulkan, agar penasihat pembela dapat mengevaluasi kasus pemerintah terhadap klien dan memberi nasihat yang tepat. Jadi pada saat mereka mengajukan mosi Brady, kantor Jaksa Agung Amerika Serikat punya waktu 30 hari untuk merespons. Dan itu kamu tahu memang diperlukan. Itu adalah hal yang cerdas untuk dilakukan sebagai pengacara pembela, yaitu mendapatkan informasi tersebut karena kamu benar-benar ingin melihat apakah mereka punya kasus yang kuat. Kamu tahu. bagaimana dengan alat pemantau di pergelangan kaki? Saya tahu ada banyak perdebatan tentang itu, kamu tahu? Pengacara pembelanya bilang, dia bukan risiko melarikan diri. Dia sudah menjadi bagian dari komunitas ini hampir sepanjang hidupnya. Dia selalu hadir saat seharusnya, selalu datang, selalu muncul, tapi di sisi lain, pihak berwenang mengungkapkan apa yang mereka temukan di rumahnya. Uang, pesawat pribadi. Ada alat pemantau di pergelangan kakinya. Bagaimana menurutmu? Ya, tentu aku juga duduk di ujung kursi seperti yang lain. Hakim memeriksa semuanya dengan sangat teliti terkait jaminan, persyaratan, dan sebagainya. Dan hal terakhir yang dia katakan adalah dia diberikan alat pemantau di pergelangan kaki. Dan kamu bisa merasakan kelegaan di ruang sidang itu. Jelas sekali hakim setuju dengan kantor Jaksa Agung Amerika Serikat bahwa dia perlu dipantau, bahwa ada potensi ancaman bagi masyarakat sampai tingkat tertentu. Karena dia secara aktif mencari alamat anggota keluarga Mika, dia bahkan mencari alamat saksi potensial dalam kasus ini. Itu cukup menakutkan, jadi hakim pasti tidak mengizinkannya. Bergerak bebas tanpa pengawasan dan beberapa orang menyebutnya keadilan puitis. Tuan Miller menguntit dan melacak Mika selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan sekarang dia sedang dilacak oleh pemerintah. Jadi bagaimana rasanya? Ngomong-ngomong, menurutmu, kenapa sebagian besar pendukung di sana hadir di pengadilan saat melihat Miller? Apa pendapat mereka tentang kejadian itu? Apa yang mereka harapkan? Karena ada orang-orang yang sudah mengikuti ini cukup lama, mereka benar-benar terlibat. Mereka ingin melihat apa hasil dari semua ini. Saya sudah jelaskan dan ulangi, dia belum tentu bersalah sebelum terbukti. Ini masih tuduhan, tapi banyak orang di sana, bahkan yang diajak bicara, sebenarnya untuk apa mereka di sana? Apa tujuan mereka? Ya, tentu ada beberapa hal. Pertama, keadilan untuk Maika setelah mengetahui apa yang dia alami dari Tuan Miller. Sebagai manusia, sulit membayangkan seseorang bisa lolos setelah memperlakukan orang lain seperti itu tanpa dimintai pertanggungjawaban. Hal lainnya adalah mereka memberikan pengakuan kepada orang-orang lain yang berada dalam situasi serupa. Ini juga menyoroti kekurangan yang kita miliki dalam pemerintahan kita terkait perlindungan terhadap orang-orang yang berada dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga seperti ini. Ingat, ini kekerasan berupa kontrol koersif. Pemerintah federal mengakuinya, tapi Carolina Selatan belum, dan kami berusaha mengubahnya. Tapi para pendukung yang ada di sana, mereka tidak hanya memikirkan dan menuntut keadilan atas apa yang terjadi pada Mika. Namun ini juga memberikan keadilan bagi orang lain dalam situasi serupa dengan menyoroti dan meminta pertanggungjawaban seseorang. Korban kekerasan dalam rumah tangga sering merasa demikian. Pelaku biasanya lolos dari konsekuensi dan banyak hal lain. Sangat menenangkan dan menguatkan mengetahui hal itu, apalagi kini diakui dan sistem hukum pidana sedang menanganinya, menjadikan Tuan Miller sebagai contoh baik. Sekarang, seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Saya percaya dia diwakili oleh seorang pengacara bernama Nathan Williams. Apakah Anda tahu sesuatu tentang Nathan Williams? Saya tidak mengenalnya secara pribadi, saya belum pernah berinteraksi dengannya, dan saya rasa dia berada di kabupaten yang berbeda dengan saya. Saya sudah mencari tahu tentang dia dan sepertinya dia sangat kredibel. Saya bilang Tuan Miller tidak menyewa pengacara murah di sana. Dia punya sepertinya pengacara-pengacara yang sangat terampil dan profesional dengan banyak pengalaman bersama mereka. Apa pendapat Anda? Pihak berwenang menemukan semua uang tunai, perak, dan kartu baseball di brankas rumahnya. Selalu menarik untuk mengetahui
Apa yang ditemukan di rumahnya berdasarkan surat perintah penggeledahan itu? Apa pendapat Anda tentang hal itu? Ya, jadi saya tidak terkejut, tentu saja. Mika sudah memberitahu saya bahwa dia memang memiliki sebuah brankas. Dia menyebutkan bahwa dia menyimpan beberapa senjata di sana dan barang-barang lainnya, dan dia juga tahu bahwa dia memiliki uang tunai di dalam brankas itu. Temuan FBI lewat surat perintah dan penemuan brankas makin memperkuat serta memberi kredibilitas pada kesaksian utama Mika soal isinya. Jadi aku benar-benar tidak terkejut dengan itu. Dan rasanya lega mendengar bahwa semua yang kami curigai memang benar. Ternyata sudah ditemukan FBI. Bagi yang belum tahu keterlibatanmu dalam penyelidikan ini, mohon koreksi jika aku salah. Bukankah federal sudah mengirim surat panggilan soal barang di tanganmu? Ada yang bisa kamu ceritakan? Mereka mengirim surat panggilan pengadilan musim panas lalu, dan aku tak bisa membahasnya. Saat itu, tak ada yang tahu penyelidikan sedang berjalan. Saat aku menerima itu, ada kesempatan untuk hadir di depan dewan juri dan memberikan kesaksian atau hanya menyerahkan barang-barangnya saja. Dan tentu saya sebagai seorang pengacara, kami memiliki kewajiban untuk melindungi kerahasiaan informasi klien kami dan sebagainya. Berdasarkan surat panggilan, aku bisa menyerahkan barang-barang itu dan sudah dapat izin keluarga. Jadi semua barang yang telah diberikan Mika kepadaku itu mendukung hal-hal seperti foto alat pelacak, semua laporan polisi, rangkaian pesan teks, catatan di jurnalnya, dan hal-hal seperti itu. Semua itu sudah tercantum di surat dakwaan. Tampaknya memang sesuai yang dia berikan. Aku sudah bilang sebelumnya, semua tuduhan Micah tampaknya sama seperti yang ada di surat dakwaan dan yang dituduhkan padanya. Aku ingin bertanya tentang keluarga Mikah sebentar lagi untuk melihat bagaimana keadaan mereka selama semua ini berlangsung. Tapi aku harus menanyakan sesuatu yang terjadi. Kamu mendengar jaksa Amerika Serikat Brian Sterling setelah sidang dakwaan. Saat ditanya soal dakwaan tambahan, dia hanya bilang penyelidikan masih berjalan. Apa maknanya menurutmu? Ya, menurutku memang harus masih berlangsung. Karena terkait surat perintah penggeledahan itu, aku tidak akan terkejut jika ada semacam kejahatan keuangan yang mungkin muncul dari situ. Aku tidak punya pengetahuan pribadi tentang itu hanya dugaanku saja dan berdasarkan beberapa hal yang diceritakan kepadaku oleh Mika dan sebagainya. Aku senang penyelidikan masih berlangsung karena yakin masih ada yang akan terungkap. Setidaknya aku berharap begitu. Kami akan terus memantau dengan cermat apakah muncul dakwaan atau tuntutan baru terkait kasus yang sedang berjalan dan apa yang bisa diharapkan selanjutnya. Menurut WPTW Jaksa Penuntut, mereka menginginkan kutipan semua pernyataan sebelumnya yang dimiliki oleh Miller, jika ada, yang diberikan oleh saksi-saksi yang dia harapkan akan dipanggil. Semua buku, kertas, dokumen, foto, benda berwujud atau bagian dari apapun yang dimiliki berada dalam penguasaan atau dikendalikan oleh Miller. Hasil pemeriksaan fisik dan mental Miller serta catatan kriminal. Pengacara Miller juga meminta hal serupa untuk saksi penuntut. Sangat standar selama proses seperti, kamu tahu, penemuan fakta dan proses pidana. Mereka ingin tahu bagaimana mereka bisa mungkin mendiskreditkan saksi-saksi yang dipanggil oleh kedua belah pihak. Cukup standar, saya yakin sidang berikutnya Maret. Jadi, apa yang bisa kita harapkan dari tahap selanjutnya kasus pidana John Paul Miller? Ya, jadi yang akan terjadi sekarang adalah pertukaran penemuan fakta timbal balik dan bukti yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Setiap kali pengacaranya menerima informasi dari kantor Jaksa Agung Amerika Serikat, kemungkinan besar mereka akan mengajukan beberapa permohonan untuk menantang sebagian dari bukti tersebut. Entah itu Anda tahu, mengajukan permohonan agar bukti itu tidak digunakan di pengadilan atau menantang cara bukti itu diperoleh dan hal-hal seperti itu. Itu adalah manuver penasihat pembela untuk melemahkan kasus pemerintah terhadap kliennya. Setelah itu ada tahap penemuan fakta dan pengadilan. Hakim menyatakan sidang berikutnya akan diadakan Maret, sehingga Tuan Miller mungkin akan menghadiri persidangan pada bulan itu. Dia bisa minta sidang ditunda ke masa sidang berikutnya, kemungkinan sekitar musim panas. Namun saat ini, seperti yang ada, tampaknya kesempatan berikutnya baginya untuk menjalani persidangan adalah pada masa sidang berikutnya di bulan Maret. Mari kita kembali ke keluarga Maikah. Apa yang bisa Anda ceritakan tentang kondisi mereka sekarang? Ini, saya harus membayangkan pasti ada banyak emosi yang berbeda saat ini. Bagaimana kondisi mereka menjalani proses pidana ini ke tahap berikutnya? Minggu ini ada perkembangan besar. Bisa Anda ceritakan bagaimana keadaan mereka? Ya, tentu saja. Anda tahu pada dasarnya mereka percaya pada sistem untuk bekerja
kelihatannya Anda tahu prosesnya berjalan agak lambat, tapi sejauh ini tampaknya berjalan. Beberapa orang bertanya, apakah mereka ada di ruang sidang dan mereka tidak ada di ruang sidang saat sidang dakwaan? Tidak perlu bagi mereka untuk berada di ruang sidang. Saya rasa itu adalah tindakan yang tepat untuk mereka ambil karena ada banyak pers. Nah, saya rasa mereka akan menerima banyak pertanyaan. Ini masa yang sangat emosional bagi mereka, apapun situasinya. Kita belum sampai garis akhir. Itulah hal yang paling penting. Kita sedang mengambil langkah-langkah untuk sampai ke sana, tapi kita belum sampai di sana. Dan keluarga juga memiliki pendamping korban yang juga mewakili dan berbicara atas nama mereka di pengadilan. Namun mereka tetap saling mendukung dan berharap. Regina Ward, saya sangat menghargai kehadiran dan kedermawanan Anda dalam memberikan pembaruan tentang situasi di lapangan. Anda adalah mata dan telinga kami. Saya sangat menghargainya. Terima kasih seperti biasa, dan kami menantikan untuk melanjutkan percakapan ini seiring dengan perkembangan kasus pidana John Paul Miller. Terima kasih banyak. Ya, dan terima kasih. Saya menghargai Anda yang terus menunjukkan minat dan memperhatikan kasus ini. Ini penting bagi banyak orang. Terima kasih banyak. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Semua, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan, seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcasts, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber, sampai jumpa lagi.